Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, subuh ini adalah subuh terakhir. Insyaallah subuh besok kita sudah berada di dalam bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik sepanjang hidup kita, sepanjang Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berpuasa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari saling memberikan kabar gembira sesama kaum muslimin sekaligus meminta maaf. Mudah-mudahan urusan kita dengan sesama kaum muslimin selesai, maka nanti malam kita melakukan sholat tarawih, kita merengguh ampunan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai nanti malam kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bu'dun man adraka Ramadan falam yughfaru lahu." Celakalah, rugilah mereka yang bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi dia tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Ini indikasi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, ada orang yang diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya malam-malam Ramadan, kita bertobat kepada Allah, tapi ternyata sia-sia, tidak mendapatkan pahala sama sekali. Dan ini menguatkan apa yang kemudian diungkapkan juga oleh Rasulullah SAW, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Banyak yang berpuasa, banyak yang dipertemukan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Jadi ketika orang nanti melakukan takbir di hari raya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dia ikut bertakbir, dia menggunakan pakaian yang baru, makanan yang baru, dia berbahagia, tapi ternyata dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita persiapkan, mari kita siasati bulan suci Ramadan ini sebaik mungkin, karena kita tidak mengetahui apakah ini Ramadan terakhir kita. Yang pasti kita akan meninggal dunia. Kita tidak mengetahui apakah Ramadan ke depan kita masih dipertemukan oleh Allah. Tanamkan niat, buat perencanaan apa ibadah yang akan kita lakukan di bulan suci ini. Misalnya, saya tidak akan pernah meninggalkan tarawih walaupun itu perkara sunat. Yang kedua, saya akan khatamkan Al-Quran 1 kali, 2 kali dan seterusnya. Qiyamul Lail tidak akan pernah saya tinggalkan. Nanti 10 terakhir Ramadan saya akan beriktikaf. Kita pasang target-target kebaikan. Sedekah lewat celeng, bukan senyuman yang saya berikan, tapi uang yang saya masukkan ke dalam celengan. Kita niatkan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, niat kita untuk melakukan amal soleh itu sudah mendatangkan pahala. Belum sempat kita wujudkan, Allah sudah mencatat kebaikan demi kebaikan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini subuh terakhir sebelum Ramadan dan juga hari ini hari libur, agak panjang sedikit. Nanti baru dilanjutkan dengan minum kopi terakhir sebelum Ramadan. Minggu besok nggak bisa lagi minum kopi habis subuh. Habis subuh besok, kita baca Quran banyak-banyak. Ya, kalau mau minum kopi habis sholat tarawih. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana tips pengelolaan keuangan selama Ramadan. Bagaimana kita mengelola keuangan kita selama bulan suci Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan itu pengeluaran kita membengkak. Itu bukan teori, tapi kenyataan. Mulai hari ini Bapak aja sudah berpikir ini, daging megangnya berapa sudah terjadi kenaikan.
Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga bahagian dari perencanaan yang harus kita lakukan ketika kita berpuasa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ketika bulan suci Ramadan ini, bulan pertobatan, bulan mencari pahala, bulan mendapatkan maghfirah dari Allah, kita terlalu sibuk dengan urusan dunia untuk mengumpulkan harta. Tujuannya apa? Supaya nanti hari raya bisa lebih bahagia. Ada yang mau mudik pulang ke kampung, wah kampungnya jauh, dari Banda Aceh berangkat ke Jakarta. Kalau naik pesawat ada 5 orang anak, berapa biayanya? Kalau bawa mobil berapa biayanya? Rental mobil dan seterusnya. Nah, disinilah kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai gara-gara itu konsentrasi ibadah kita di bulan suci Ramadan itu terganggu. Nah, apa kemudian tips yang bisa kita gunakan untuk mengelola keuangan di bulan suci Ramadan? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bahwa yakinilah bahwa rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki yang kita dapatkan itu sebenarnya sudah dibudgeting oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annahu aghna wa aqna, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itulah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Tidak ada istilah kita miskin. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan suci Ramadan itu kan mengajarkan kita bahwa semua aktivitas ibadah yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh sederhana, misalnya setelah sahur, Bapak Ibu pulang ke rumah, ya, adik-adik pulang ke rumah, lalu kemudian di bawah tudung saji ada makanan. Kalau Bapak minum, Ibu minum, ada yang tahu nggak? Ataupun ketika sholat zuhur, saking panasnya di kota Banda Aceh, kumur-kumur atau berwudu, wudu pakai air mineral. Kenapa pakai air mineral? Air petnya kurang bersih. Padahal rencananya ketika kumur-kumur minum. Pertanyaannya, ada yang tahu tidak? Tidak ada yang tahu, Pak. Malah kadang kalau ketemu sama kita, kitalah yang dianggap paling hebat puasanya. Sebentar-bentar buang ludah. Pakan, gitu. Tidak ada yang tahu. Tapi kenapa kita tidak melakukannya? Karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Karena kita meyakini bahwa Allah mengetahuinya, maka kalau kita bawa dalam aktivitas ekonomi, kita tidak akan nipu, Pak. Jadi para pedagang, saya ingin ingatkan, itu tidak relevan, tidak baik, ataupun memang tidak benar. Ketika kita berpuasa, kita jual barang nipu. Pertanyaannya, Anda berpuasa, Allah Maha tahu, yakin kita. Kenapa kita nggak minum? Kan bisa juga kita minum, orang nggak tahu. Tapi ketika Anda jualan, Anda nipu nasabah, Anda nipu konsumen. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, penipuan ini terjadi biasanya karena dia tidak meyakini bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi rezeki. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tips yang pertama ketika kita akan mengelola keuangan, yakinilah bahwa rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kemampuan kita untuk menurunkan rezeki dari langit dan mengeluarkan dari bumi. Disinilah kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita bekerja secara profesional, cara bekerja kita dengan cara yang cerdas, dan bingkai pekerjaan kita dalam mencari rezeki sesuai dengan syariat. Ayam aja yang nggak sekolah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, rezekinya selalu dia dapatkan setiap hari. Apabila rezeki itu habis, maka kita pensiun dari dunia ini, meninggal dunia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa tipsnya? Buat perencanaan keuangan. Buat rencana keuangan selama Ramadan. Bapak Ibu harus menghitung daftar pengeluaran yang wajib kita keluarkan di bulan suci Ramadan. Daftar pendapatan, kira-kira pendapatan kita bertambah, lalu bagaimana kita mengelola pengeluaran. Buat daftar prioritas kebutuhan utama jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu menentukan apa saja yang wajib kita keluarkan, yang wajib kita penuhi. Misalnya kita punya anak-anak, Pak, kita hire, kita ajak dia untuk berpuasa. Anak-anak ini ketika buka puasa itu sangat bahagia. Kira-kira apa yang membuat dia bahagia sehingga besok dia mau puasa lagi?
makanan apa yang dia inginkan. Jadi ibu-ibu cerdas. Kita hitung nih kira-kira nih makanan apa yang anak saya suka, yang nanti saya menstimulus dia. Kamu berpuasa, nanti buka puasa kamu dapat ini loh. Nah, ini kan bahagian daripada edukasi terhadap anak-anak. Cuman jangan daftar keinginan, Pak. Ibarat kita pulang kantor, sepanjang jalan itu kan takjil puasa begitu banyak. Itu ngiler kita lihat, Pak. Akhirnya kita beli sebanyak mungkin, tujuannya untuk kita makan ketika buka puasa. Habis buka puasa, 1 gelas kita minum, tambah kurma 3 biji, ada kanji lah sedikit, udah kenyang, kager up, alhamdulillah. Habis itu makanan yang ada di atas meja itu menjadi mubazir. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi buat perencanaan keuangan selama Ramadan, berapa pengeluaran yang kita rencanakan, termasuk jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus menghitung sampai kita melakukan ataupun bertemu dengan hari raya Idul Fitri. Kemudian yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengelola hawa nafsu, penuhi kebutuhan bukan keinginan. Ini ada kaitan dengan pengeluaran tadi. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa ini, Pak, itu banyak kali diskon, baik offline maupun online. Diskon mencabut hari raya, kan banyak diskon ini. Jangan tergiur, lihat pendapatan kita, kelola pengeluaran kita, jangan nanti jebol kantong kita, Pak. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus mengelola hawa nafsu kita sehingga kemudian antara pendapatan dengan kebutuhan masih ada surplus. Salah satu yang memang harus kita sediakan menurut saya, yaitu pengeluaran untuk sedekah. Karena di dalam bulan suci Ramadan, dari beberapa riwayat yang kita dapatkan, para sahabat, para ulama itu menghabiskan waktu-waktunya di dalam bulan suci Ramadan untuk pekerjaan-pekerjaan besar. Yang pertama, karena bulan Ramadan itu bulan Quran, mereka menghabiskan waktunya untuk mengkhatamkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di dalam bulan suci Ramadan. Dalam riwayat saya dapatkan Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran selama bulan suci Ramadan itu 30 kali. Maknanya apa? Setiap hari sekali khatam. Yang kedua yang kemudian dilakukan oleh para sahabat, para ulama dan Rasulullah SAW, yaitu mereka menyediakan budget untuk sedekah. Ma naqasat min sadaqatin falyazdad. Tidak pernah berkurang harta yang disedekahkan, dia akan bertambah, dia akan bertambah, dia akan bertambah. 3 kali Rasulullah menyebutkan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sedekah hari ini dengan subuh besok beda, Pak. Nilai pahalanya, nilai kelipatan keuntungan yang kita dapatkan. Kalau hari ini itu belum di double atau triple pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi kemudian ketika kita berikan pada subuh besok sedekah ketika celeng lewat, maka Masya Allah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya menjadi berlipat ganda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat itu dalam sunnahnya, mereka kalau dalam hadis itu yang pernah saya dapatkan, ketika memasuki bulan suci Ramadan itu kecepatan sedekah Rasulullah itu lebih cepat dibandingkan tiupan angin. Masya Allah. Artinya sangat dermawan Rasulullah SAW untuk membantu meringankan beban kaum muslimin. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seberapapun sedekah yang ingin kita berikan, kita harus membudgetkan. Jangan pernah melewatkan hari-hari di dalam bulan suci Ramadan tanpa bersedekah. Nanti pembahasan sedekah ini kita akan lanjutkan dengan hitungan-hitungan matematis yang lebih konkret pada Rabu yang insya Allah Rabu yang akan datang. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat, bagaimana tipsnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Karena bulan suci Ramadan terjadi pergerakan harga itu naik, maka Bapak Ibu belanjalah lebih awal. Bagi Bapak Ibu yang punya saving dana. Sebagai contoh misalnya, untuk kebutuhan hari raya, kita butuh misalnya untuk membeli baju hari raya, Bapak Ibu, untuk anak-anak kita. Lalu, beli di dalam bulan suci Ramadan atau beli hari ini, itu tentunya akan berbeda dari sisi harga.
Kalau kita membeli di akhir menjelang hari raya, itu harga udah nggak nego, Pak. Karena orang tahu, pada pedagang tahu, dia pasti beli, dia butuh. Maka terkadang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menyarankan kepada pengelola zakat, ya zakat fitrah ataupun zakat mal yang dibagi di kampung-kampung, ada donasi untuk anak yatim, itu sebaiknya dibagi di awal. Cuman kadang-kadang orang kita kan nunggunya di akhir. Kalau dikasih di akhir Ramadan 2 hari lagi, dikasih uang bantuan, apakah dia zakat fitrah dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk beras dijual lagi kemudian dapatkan uang, itu diskusinya panjang di sana. Ataupun kemudian memberikan bantuan kepada anak-anak yatim, lalu mereka dapat uang 1 juta, ada yang 800 di beberapa kampung-kampung yang ada hampir di semua Banda Aceh. Kita mendapatkan informasi yang seperti itu. Besoknya kemudian dia belanja baju untuk kebutuhan hari raya, itu harga naik. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang sepatutnya mungkin 800.000 itu bisa dapat 3, akhirnya cuma dapat 1. Kenapa? Harganya sudah naik dan barangnya tidak ada pilihan. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagi kita secara pribadi keluarga muslim, maka belanjalah lebih awal. Belanjalah lebih awal untuk memenuhi kebutuhan hidup di dalam bulan suci Ramadan dan menghadapi hari raya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tips yang kelima, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekarang ya, sisihkan uang sebagaimana saya katakan tadi untuk sedekah dan zakat fitrah. Ini menarik kalau anak-anak muda sekarang yang sudah akil baligh memastikan dia punya pendapatan untuk bayar zakat fitrah. Jangan lagi nunggu zakat fitrah sama orang tua. Karena zakat fitrah itu zakat pribadi dia. Beda dengan zakat mal. Wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Hatta seorang bayi yang lahir di akhir Ramadan sebelum takbir hari raya, sebelum selesai sholat Id, itu diwajibkan dia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Maka seorang pemuda muslim, seorang remaja muslim, itu dia kita katakan hebat apabila kemudian dia bisa membayar untuk dirinya sendiri zakat fitrah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagian daripada kita menyambut Ramadan, di dalam hadis Rasulullah, walaupun ada yang menyatakan hadis ini dhaif, tapi ini bisa untuk kita amalkan. Man fariha Ramadan bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang berbahagia menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka menyentuh tubuhnya. Subhanallah. Bahagian daripada kita bahagia, kita buat perencanaan. Apakah perencanaan ibadah baik untuk pribadi kita, keluarga kita dan anak-anak kita, maupun perencanaan keuangan. Sehingga ketika kita beribadah di dalam bulan suci Ramadan, kita bisa beribadah dengan tenang. Bapak Ibu, ingat bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Bukan karena kehebatan kita dalam berusaha, bukan karena kejeniusan kita, bukan karena kita sudah mengikuti pelatihan demi pelatihan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan kita mendatangkan rezeki itu berbanding lurus dengan tingkat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan ingin menjadikan kita la'allakum tattaqun, kita menjadi orang yang bertakwa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah katakan dalam surat Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, tidak ada masalah yang tidak punya solusi, ada jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dia, Allah tambahkan hartanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi berbanding lurus, Pak. Ketika kita semakin lama dan meresapi sujud kita di bumi Allah, di situ pintu rezeki bergerak dan turun untuk kita. Maka saya sering mengatakan, semakin tinggi tingkat ketaatan kita kepada Allah, semakin mudah kita untuk mendapatkan rezeki, karena Allah menjamin hal itu. Dalam ayat yang lain, misalnya di dalam surah An-Nahl yang terakhir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amal soleh yang dia melakukan karena keimanannya. Ramadan yang dipanggil orang yang beriman. Lalu di dalam bulan Ramadan kita melakukan amal soleh. Pahala di dalam bulan suci Ramadan, amal soleh itu dilipat gandakan. Salat sunat mendapatkan kedudukan salat wajib. Ini sudah banyak dijelaskan oleh para ulama, para ustadz-ustadz kita. Salat wajib itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat wajib sendiri kita lakukan itu dilipat gandakan menjadi 70 kali. Kita lakukan berjamaah 70 kali dikali 27. Kan gitu hitung-hitungan matematisnya. Walaupun memang Allah lah yang memberikan pahala kepada kita. Yang kita beribadah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dijawab, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Para ulama dalam menafsirkan ayat ini, silakan nanti dibuka tafsir Qurtubi, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu ciri orang yang hayatan thayyibah, dia mudah untuk mendapatkan rezeki yang halal. Masya Allah. Jadi semakin kita taat kepada Allah, berbanding lurus dengan rezeki yang kita dapatkan. Tapi ingat, rezeki yang kita dapatkan ada dua pintu. Ada pintu yang kita usahakan secara sunnatullah. Kita keluar rumah, kita bekerja secara profesional, kita bekerja secara bertanggung jawab, kita bekerja sesuai dengan nilai-nilai syariah. Ada dari pintu min haitsu la yahtasib. Terkadang kerja kita biasa, rezeki kita luar biasa. Kenapa? Karena Allah cinta dan ridha kepada kita semua. Mudah-mudahan jemaah ini dimuliakan oleh Allah, Allah izinkan kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan hanya beberapa hitungan jam lagi ke depan. Dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik sepanjang hidup kita, dan kita bisa meraih ketakwaan yang itu menjamin garansi kehidupan untuk kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah ridha sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.